Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sulistiawati Dewi, guru mata pelajaran fisika kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 1 Parigi. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pemecahan permasalahan yang saya temukan di pembelajaran kelas, yaitu rendahnya nilai kognitif siswa pada materi dinamika rotasi. Adapun solusi permasalahan yang dilakukan adalah dengan optimalisasi proses remedial teaching melalui strategi reading infusion untuk meningkatkan nilai kognitif siswa kelas 11 MIPA 1 pada materi dinamika rotasi. Yang pertama, dilakukan analisis permasalahan. Yang pertama, sumber masalah. Sumber masalah ini saya peroleh dari data ulangan harian dinamika rotasi. Identifikasi masalah, rendahnya nilai kognitif siswa kelas 11 MIPA 1 pada materi dinamika rotasi, dan dampak masalahnya ada dua, yaitu yang pertama ketuntasan belajar siswa yang rendah, yaitu di bawah 80%, dan yang kedua tidak tercapainya IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Identifikasi masalah yang saya angkat yaitu rendahnya nilai kognitif siswa kelas 11 MIPA 1 pada materi dinamika rotasi. Masuk kepada latar belakang, di sini ada tiga hal yang melatar belakangi masalah tersebut. Yang pertama, rendahnya literasi membaca, yang kedua, rendahnya literasi numerasi, dan yang ketiga, rendahnya motivasi belajar. Yang pertama, literasi membaca. Kemampuan literasi membaca tentunya diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, begitupun dalam pembelajaran. Tentunya dalam fisika banyak sekali konsep-konsep yang harus dipahami, yang harus diaplikasikan. Tentunya dimulai dari literasi membaca. Yang kedua, literasi numerasi. Seperti yang sudah diketahui, literasi numerasi ini kaitannya dengan mengaplikasikan suatu konsep bilangan, suatu operasi hitung, kemudian akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di fisika, tidak dipungkiri bahwa matematika merupakan alat yang harus dikuasai, begitupun dengan literasi numerasi, yaitu pengaplikasian konsep-konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ternyata literasi numerasi yang dimiliki oleh para siswa itu masih terbilang rendah. Kemudian, yang ketiga, rendahnya motivasi belajar. Solusi pemecahan masalahnya yaitu dengan optimalisasi proses remedial teaching melalui strategi reading infusion untuk meningkatkan nilai kognitif siswa kelas 11 MIPA 1 pada materi dinamika rotasi. Tahapan pemecahan masalah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, analisis nilai ulangan harian. Yang kedua, pembuatan bahan ajar berbasis reading infusion. Yang ketiga, pelaksanaan remedial teaching berbasis reading infusion. Dan yang keempat, pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, analisis nilai ulangan harian. Telah terdapat grafik seperti berikut. Di sini diketahui bahwa nilai rata-rata ulangan harian adalah 52. Sedangkan KKM-nya itu ada 70. Nah, di sini hanya 17,6% siswa yang lulus KKM. Dari 34, terdapat hanya 6 siswa yang lulus KKM. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, perlunya suatu penyusunan bahan ajar berbasis reading infusion. Kenapa reading infusion? Karena melihat latar belakang bahwa motivasi belajar yang rendah, literasi numerasi yang rendah, literasi membaca yang rendah, rasanya sangat dibutuhkan suatu bahan ajar yang memaksa siswa untuk membaca. Makanya reading infusion ini akan sangat membantu proses pembelajaran. Karena dalam strategi ini siswa diminta untuk membaca materi terlebih dahulu, membaca materinya itu berdasarkan reading infusion text yang sudah disiapkan. Nah, di sini saya sudah siapkan materi dinamika rotasi diawali dengan suatu fenomena yang kontekstual, yaitu suatu fenomena yang kontekstual, kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menggiring siswa, agar siswa mampu menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah siapkan link beserta QR code yang bisa siswa akses untuk membangun pengetahuan yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang sudah disajikan di awal. Ada beberapa rekomendasi bacaan, baik itu video pembelajaran, e-book, dan lain sebagainya yang sudah saya sertakan linknya. Harapannya siswa mampu memahami dari setiap materi yang disiapkan serta membangun pengetahuannya. Nah, selanjutnya setelah siswa membaca, siswa akan giring dengan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada jawaban yang diperlukan
untuk fenomena kasus yang pertama tadi. Kemudian di akhir diangkat kembali fenomena yang di awal telah diberikan. Kemudian siswa diminta menjawab berdasarkan pengetahuan yang sudah ia bangun melalui reading infusion. Nah, di sini yang ketiga yaitu pelaksanaan remedial teaching. Reading infusion dilakukan di awal pembelajaran, kemudian setelah reading infusion dilakukan dengan baik, siswa digiring untuk melakukan latihan soal. Ini adalah proses dari latihan soal secara intensif kepada masing-masing peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi. Harapannya setelah remedial teaching, siswa mampu melaksanakan soal remedial ini dengan baik. Hasil remedial ditunjukkan dalam grafik berikut ini. Grafik yang warna merah menunjukkan siswa yang masih belum lulus. Nah, di sini 71,4% siswa lulus remedial, dan nilai rata-rata dari seluruh siswa yang mengikuti remedial adalah 78. Secara keseluruhan, nilai rata-ratanya sudah di angka 78, di angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan ulangan harian sebelumnya. Dan siswa yang tidak lulus bisa dilihat di sini ada 8 siswa yang tidak lulus. Jadi awalnya 34 siswa, kemudian 6 siswa lulus, sisa 28 siswa, 28 siswa tersebut mengikuti remedial. Setelah remedial, hanya 8 siswa yang masih belum lulus, artinya ada 20 siswa yang lulus. Nah, secara keseluruhan berarti sisa 8 siswa dari 34 siswa di kelas 11 IPA 1 yang belum lulus ulangan harian bab 1, yaitu mengenai dinamika rotasi. Masuk kepada kesimpulan dan saran. Simpulannya, strategi reading infusion mampu mengoptimalkan proses remedial teaching dan sebanyak 76,4 siswa tuntas dalam ulangan harian dinamika rotasi setelah dilaksanakan remedial. Jadi 76,4% ini secara keseluruhan. Dan saran untuk kedepannya, untuk program yang berkelanjutan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guru diperlukan suatu inovasi-inovasi yang berkelanjutan untuk mengatasi suatu permasalahan guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.